menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Ayat kedua, kami datang Yesus, takburkanlah kemuliaan namanya. Kami mengangkat suara kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan biar hati kami boleh tertuju sama Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, baik kami di rumah, baik kami mungkin yang sedang di jalan Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan melingkupi kami, dan kami undang roh Tuhan boleh bertata di atas kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, mari Yesus, mari Yesus lawat kami. Kami percaya hadirat Tuhan melingkupi kami, dan kami undang roh Tuhan boleh bertata di atas kami. Mari Yesus, mari Yesus lawat kami. Katakan ku terkagumi, dan kami undang roh Tuhan boleh bertata. Bila ku lihat hidup, Katakan ku terkagumi, dan karya tangan, ku tersanjung. Mari katakan bersama-sama. karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, Yesusku, bila ku buka mata dan lihat wajahmu, ku terkagum bila lihat dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan dari semua yang kami tahu Tuhan. Sampai ada kasih yang melebihi kasih-Mu, kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi Mari dengan segala hati katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari katakan dengan lembut, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yesus, jadi penyembahmu, tinggal dekat dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, Naikkan pujian, oh, bagi Yesus, bagi Yesus, oh. Kau sungguh baik. Kami angkat suara kami dan nyatakan Yesus, Kaulah kuat kami, Kaulah pengharapan, ada kekuatan di dalam-Mu Yesus. Kami tak takut, kami tak cemas saat berjalan denganmu Yesusku. Saat berjalan denganmu, hanya Kau Tuhan yang ku perlukan, sebab Kaulah jawabanku. Segala kebutuhan ada di dalam-Mu Yesus. Kau yang kuatkanku, Yesus, Yesus. Hanya nama yang ku tinggi. Kami tak perlu takut, kami tak perlu cemas, sebab ada Yesus yang selalu menyertaiku. Kami tak takut, kami tak coba, sebab Yesus selalu, oh, ini aku, kami nyatakan Tuhan Yesus, ini aku, kami nyatakan saat berjalan bersamamu. Ku tak takut, bahkan ku tak cemas. Segala khawatirku ku tinggalkan, sebab ku tahu ku jalan denganmu. Kau sungguh baik. Di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan,
Kami cuma butuh Kau Yesus. Kami cuma butuh Kau Yesus. Segala hormat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak cuma minta kesehatan Tuhan. Kami gak cuma minta berkat kami Tuhan, tapi kami tahu semuanya ada di dalam-Mu Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan. Dan kami mau nyatakan kemuliaan bagi nama Yesus. Mari Bapak Ibu dimanapun Kau berada saat hari ini, mari nyatakan pujian-Mu, mari nyatakan penyembahan-Mu. Saya percaya Yesus dan hadirat-Nya saat ini bersama-sama dengan kita. Mari sembah Dia, mari bersyukur atas hidup-Mu, mari bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Yesus, Kau yang selalu ada. Yesus, Yesusku, nama-Mu Tuhan yang ku panggil, tinggal di dalam-Mu, ku tak khawatir saat bersama-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami gak lebih dari kasih karunia Tuhan saja. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam-Mu kami jadi kuat. Di dalam-Mu kami punya pengharapan baru. Di dalam-Mu ada penghiburan Tuhan. Kami tahu Engkau adalah segala hal yang kami butuhkan Tuhan. Dari segala hal yang kami doakan, kami tahu kami cuma butuh Yesus di hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, ini adalah waktu yang terindah untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memutuskan untuk kami bangun, untuk kami beribadah, untuk kami duduk di rumah kami menatap ke layar kami Tuhan, dan kami menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami angkat suara kami memuji nama Tuhan, kami bernyanyi bagi nama Yesus. Kami percaya Tuhan, waktu kami menyembah Tuhan, kami percaya kami dikuatkan Tuhan. Buat kami yang saat ini di rumah, kami yang sedang sakit, kami percaya Tuhan, kami memperoleh kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Kami yang sedang kekurangan Tuhan, kami percaya kami dilimpahkan di dalam Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami Tuhan boleh terus tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami di rumah, kami yang di gereja. Kami undang hadirat Tuhan boleh memenuhi tempat ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan yang beracara, mari Tuhan yang lawat hati kami. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah kembali dikuatkan. Dan saat ini kita mau memuji nama Tuhan, kita akan nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab aku telah diberkati. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Mari nyatakan dengan iman pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Yesus, namamu yang besar Tuhan. Sebab kasih setianya Tuhan yang selalu ada. Kasih setiamu nyata bagi hikmat, tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang disangka mustahil Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, waktu kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami jadi mampu Tuhan. Sebab di dalam-Mu ada kekuatan, ada penghiburan. Bersama Yesus kami sanggup. Bersama Yesus kami sanggup. Mari nyatakan pujian ini. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan dengan iman bersama saya. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, nah sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kata sempurna Tuhan bagiku. Sebab Yesus sempurna bagi kami. Yesus, Kau yang sempurna bagi kami Tuhan. Kau yang sangat sempurna. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan iman kita dimenangkan, dengan iman kita dikuatkan. Pujian ini kita mau naikkan dengan segenap hati kita, dengan segenap imanmu. Percaya Tuhan akan lakukan mujizat. Percaya Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Sebab Dia yang terlebih besar dari apapun. Even itu masalahmu, sakitmu, kekhawatiranmu. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dengan iman Bapak Ibu, dengan iman. Di dalamku. Katakan di dalam kami Tuhan. Ini suara kami Tuhan, ini mulut kami nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selamanya. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.
Yesusku lebih besar di dalamku, di dalamku, dalamku. Yesus lebih besar. Yesus, kami panggil namamu Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus lebih besar. Mari katakan dengan iman, Yesus terlebih besar di dalamku, oh di dalamku. Yesus, Yesusku lebih besar. Yesusku lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalammu, dalamku. Yesus, Yesusku. Saya sama namanya. Hanya Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yuk katakan sekali lagi pujian ini. Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus terlebih besar di dalam hidup kami. Lebih besar dari masalah kami. Lebih besar dari apa yang kami harapkan. Karena Yesuslah yang menjadi penguasa tunggal di dalam hidup kami. Layaklah Tuhan Engkau menerima segala pujian, pengagungan dan penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diperlengkapi oleh firman-Mu.
Sebab kami tahu firman-Mu lah yang menjadi pelita terang dalam jalan hidup kami. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus yang mengurapi dan memberkati kami. Urapi dan kuasai juga hamba-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Roh Kudus saja. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Mari silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan, saya percaya kasih setia Tuhan senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup kita. Katakan shalom jemaat Tuhan. Saudaraku, menyambung dari khotbah saya di doa malam melalui Zoom, saya mengambil perikop di dalam Yosua pasal yang ke-23 berbicara tentang pidato perpisahan Yosua. Dan Yosua menekankan yang menjadi satu penekanan utama berbicara tentang supaya orang-orang Israel di dalam segala keadaan hidup mereka untuk bertekun mengasihi Tuhan Allahnya. Oleh karena itu saudaraku, pagi hari ini masih berkaitan berbicara mengenai tentang mengasihi Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Markus pasal yang ke-12. Satu perikop yang sudah seringkali kita baca. Markus pasal 12 kita akan baca dari ayat yang ke-28 sampai ayat Markus 12 dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan saudaraku apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkan hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Haleluya. Saudaraku, kalau kita melihat kisah ini saudaraku, bagaimana ketika Tuhan sedang diperhadapkan kepada sebuah pencobaan yang datang atau ujian yang menjebak kepada Yesus untuk menjatuhkan Yesus. Dan Yesus dipertanyakan kepada satu pertanyaan dari seluruh hukum Taurat. Manakah hukum yang paling utama? Manakah hukum yang paling penting? Dan satu jawaban yang luar biasa saudaraku.
Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu dengan menyimpulkan seluruh hukum Taurat menjadi dua pernyataan penting, menjadi dua bagian hukum utama yang sama pentingnya dan mendasarinya dengan kasih. Sebab saudaraku, tanpa kita mengasihi Allah, tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama dengan baik-baik. Tetapi bukti kalau kita bisa mengasihi Allah, kalau kita bisa mengasihi sesama. Jadi saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, justru saling melengkapi. Namun saudaraku, hari ini kita akan secara khusus membahas seperti yang tadi saya katakan di dalam pembukaan saudaraku, kita akan membahas secara spesifik tentang mengasihi Tuhan Allahmu. Ya, hari ini coba kita akan belajar apa sih artinya, apa sih pengertiannya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Ya, kita akan melihat ada dua perkara penting saudaraku. Yang pertama, yuk kita akan lihat dalam ayat yang ke-32 sampai 34. Saya akan bacakan sekali lagi supaya saudara mengerti betul. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksana jawaban orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban dari sebuah pengujian, ya, orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi yang bertanya dari hukum manakah, mana yang lebih penting dari semua hukum Taurat itu. Dan waktu Tuhan Yesus memberi jawaban, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu, ada sebuah respon tanggapan yang dilontarkan dari salah satu ahli Taurat. Dan dia mengungkapkan satu pernyataan yang baik sekali saudaraku. Bahkan dia mengungkapkan sebuah pujian kepada Yesus di tengah-tengah orang yang hendak menjebak Yesus dan mencelakai Yesus. Dia memuji Yesus, dia setuju dan dia sependapat dengan pernyataan Yesus. Tapi saudaraku, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang sangat aneh menurut saya. Jawaban Yesus berdasarkan tanggapan daripada ahli Taurat itu dikatakan bahwa engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saya mau tanya sama saudara, kalau bicara kata tidak jauh, sudah sampai apa belum? Belum, betul? Saya tidak jauh lagi sampai ke gereja. Saya belum sampai gereja, tapi saya sudah dekat dengan gereja. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus mendengar sebuah pernyataan dari seorang ahli Taurat yang begitu bijaksana, yang setuju, yang sependapat dengan pengajaran Yesus, tapi Tuhan Yesus malah memberikan sebuah jawab yang mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kenapa Tuhan Yesus nggak berkata, engkau ada di dalam kerajaan Allah? Jawabannya saudaraku, alasannya karena satu pengertian, ya, yang dilontarkan oleh ahli Taurat ini kepada Yesus, saudaraku, itu hanya berdasarkan kepada kekaguman dia. Sekali lagi saudaraku,
berdasarkan kekaguman dia kepada Tuhan Yesus. Kekaguman akan hikmat yang Yesus miliki. Kekaguman akan pengajaran yang Yesus ajarkan. Sehingga itu menarik pengertiannya, menarik perhatiannya. Tapi, dengar baik-baik, belum didasarkan kepada hati yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudaraku, Tuhan Yesus berkata, engkau tidak jauh. Engkau belum masuk. Engkau belum ada di dalam. Engkau hanya baru dekat dengan kerajaan Allah. Saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, apa sih artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini berbicara saudaraku tentang seluruh motivasi pengiringan kita ikut Tuhan. Ini bicara tentang motivasi, seluruh motivasi kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu harus berdasarkan, harus dilandasi hanya kepada satu prinsip, yaitu mengasihi Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, meletakkan seluruh motivasi pengiringan kita, meletakkan seluruh motivasi kepercayaan kita kepada Yesus hanya dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan. Banyak saudaraku, orang menjadi percaya, orang mengikut Tuhan Yesus, ini sama dasarnya, motivasinya seperti orang ahli-ahli Taurat ini. Kenapa? Karena didasarkan hanya kepada kekaguman, hanya didasarkan kepada tanda, hanya didasarkan kepada mujizat, hanya didasarkan karena pada berkat, hanya didasarkan kepada kesembuhan. Saya mau berkata saudaraku, hari ini dengar baik-baik saudaraku. Kalau motivasi pengiringan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus hanya didasarkan kepada perkara-perkara yang demikian saudaraku, maka kita akan menjadi sama seperti ahli Taurat ini. Kita baru dekat, tidak jauh, tapi kita belum ada di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena motivasi kita untuk percaya Yesus, untuk mengikut Yesus, bukan berdasarkan kepada mengasihi Tuhan. Sangat mungkin saudaraku, orang bisa percaya Tuhan, orang bisa rajin ibadah sama Tuhan, orang mungkin bisa memberi persembahan yang banyak, yang besar, bahkan sudah terlibat dalam melayani Tuhan. Sekali lagi saudaraku, tapi bukan didasarkan kepada motivasi karena mengasihi Tuhan. Saudaraku, motivasi pengiringan seperti ini, saudaraku, saya katakan sekali lagi, ini adalah sebuah motivasi yang rapuh, sebuah motivasi yang lemah. Kenapa saudaraku? Karena satu kali kelak ketika keadaannya tidak sesuai dengan harapan, maka saudaraku mudah sekali untuk kita berubah setia. Seperti kemarin di dalam doa malam saya katakan saudaraku, di tengah-tengah keberadaan orang-orang Israel dengan segala keamanan yang Tuhan sudah berikan, kekuatan dan kemenangan yang Tuhan sudah berikan, justru datang firman Tuhan kepada orang Israel melalui Yosua supaya mereka bertekun untuk mengasihi Tuhan Allahnya. Saya katakan ada dua perkara besar yang menyebabkan orang seringkali berubah setia. Yang pertama karena penderitaan, kesukaran hidup, persoalan, masalah yang terjadi dalam hidupnya. Yang kedua saudaraku, justru sebaliknya. Karena keadaan yang nyaman, keadaan yang penuh dengan berkat dan kelimpahan,
Itu pun membuat banyak orang yang berubah setia untuk tidak lagi mengasihi Tuhan, untuk tidak lagi mengikuti ketetapan firman Tuhan, untuk tidak lagi hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu saudaraku, hari ini dengar baik-baik. Motivasi kita saudaraku untuk ikut Tuhan itu nggak boleh didasarkan hanya kepada perkara-perkara demikian. Bukan hanya kepada kekaguman, bukan hanya karena mujizat, bukan hanya karena pertolongan, bukan hanya karena berkat, bukan hanya karena kesembuhan. Sebab kalau itu yang menjadi dasar pengiringan kita, ketika kejadiannya, ketika keadaannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita dengan mudah untuk meninggalkan Tuhan. Karena itu saudaraku, sekali lagi dengar baik-baik, motivasi pengiringan yang tetap akan membuat kita kuat mengiring Tuhan, menaruh kepercayaan pengharapan kita kepada Tuhan, untuk tetap kita taat melakukan kehendak firman Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan saudaraku. Motivasi itu hanya berdasarkan kepada karena kita mengasihi Tuhan. Bahkan saudaraku selanjutnya, alasan selanjutnya yang saya temukan di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar mengapa Tuhan Yesus berkata engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, tetapi bukan berkata engkau sudah di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, bagaimana ahli Taurat ini bisa mengaitkannya dengan korban persembahan bagi Allah? Ya, ini juga masih didasarkan kepada sebuah pengertian karena tuntutan hukum Taurat. Jadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini saudaraku, mereka memberi persembahan, bahkan mereka memberi sesuatu yang besar, namun sekali lagi saudaraku, masih hanya karena didasari oleh karena tuntutan hukum Taurat, tuntutan hukum agama, bukan didasarkan kepada karena mengasihi Tuhan. Saudaraku, maka hasilnya bukan dimotivasi yang keluar dari hati, tapi itu sebagai sebuah refleksi ya, kehidupan karena hanya melakukan apa yang dituntut oleh hukum agamanya. Berapa banyak saudaraku, saya mau katakan hari ini, orang percaya yang juga berlaku seperti itu. Ketika mereka bisa membawa persembahan mereka, persepuluhan mereka ke dalam rumah Tuhan, itu pun hanya karena didasarkan kepada tuntutan. Saya sependapat saudaraku bahwa ketika engkau bawa persembahanmu, ketika engkau bawa persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, itu tidak boleh karena didasarkan kepada rasa takut. Kalau engkau tidak berikan, maka engkau kena kutuk dari Tuhan. Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini yang berkata, kalau kau gak bawa persembahan, engkau enggak diberkati. Saya mau berkata saudaraku, bukan itu dasar ketika kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, sekali lagi saudaraku, yang harus menjadi dasar adalah karena kita mengasihi Tuhan. Saya terlalu percaya saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap kekuatannya, tanpa harus diminta, tanpa harus dituntut oleh siapapun, dia akan memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk Tuhan. Amin. Saudaraku, orang yang mengiring Tuhan dengan seluruh motivasinya yang hanya dasarnya kepada mengasihi Tuhan akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan dari hatinya, sekalipun tidak ada yang menuntutnya dan tidak ada yang memintanya, karena dia akan sungguh-sungguh
mengutamakan Tuhan dari hatinya. Kita bisa melihat bagaimana cerita tentang seorang wanita yang melihat ketika Yesus masuk ke rumah Simon si Kusta, yang diundang untuk pesta makan di sana. Dan dia berpikir dari luar, apa yang bisa aku berikan buat Tuhan? Apa yang bisa aku persembahkan buat Tuhan? Maka teringatlah dia memiliki sebotol minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Dan dia persembahkan itu buat Tuhan. Dia pecahkan mulut dari botol itu, saudaraku, dan dia tuangkan. Dari mulai kepala Yesus sampai kepada kaki Yesus. Dan yang luar biasa, dia cuci, dia lap, dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Sekali lagi, saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan tanpa harus disuruh, tanpa harus ada yang menuntut, dia pasti akan sanggup untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu, saudaraku, hari ini kita bicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apa artinya? Artinya, saudaraku, seluruh motivasi pengiringanmu ikut Tuhan, seluruh motivasi kepercayaanmu untuk beriman kepada Tuhan, itu harus berlandaskan, itu harus berdasarkan karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yuk kita kembali kepada Alkitab kita di dalam Markus pasal 12. Sekarang kita kembali pada ayat yang ke-30, saudaraku. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Dikatakan begini, saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan di ayat ini, saudaraku, ada kata yang diulang-ulang berulang kali, yaitu dengan segenap dan mu, kamu, dengan segenap kamu, gitu ya. Saudaraku, apa artinya ini? Saya melihat, saudaraku, bicara tentang mengasihi Tuhan, artinya, saudaraku, ini bicara tentang komitmen pribadi. Ini adalah bicara tentang keputusan personal secara totalitas, secara menyeluruh, menyerahkan hidupnya, memberikan hidupnya hanya kepada Tuhan. Komitmen pribadi secara totalitas untuk memberikan hidupnya hanya bagi Tuhan. Saya katakan tadi, saudaraku, ada kata-kata yang diulang, ya, dengan. Ini menunjukkan sumber. Kalau dikatakan dengan hatimu, artinya dengan seluruh totalitas hati kita. Dengan segenap jiwamu, jadi sumbernya dari seluruh jiwa kita. Pikiran, keinginan, kehendak kita harus ditundukkan untuk mengikut dan mengasihi Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau, saudaraku, waktu kita mengasihi Dia, itu bukan hanya sekedar berkata di mulut aku mengasihi. Tapi benar-benar, saudaraku, ini adalah sebuah perjanjian yang mengikat di hadapan Tuhan. Seperti mirip sekali dengan ketika kita mengambil komitmen untuk kita menikah. Aku, Haryanto Winata, menerima engkau, istri saya, Sumina, menjadi satu-satunya istriku yang sah. Baik dalam suka maupun duka. Sehat maupun sakit. Kaya ataupun miskin. Hanya maut yang dapat memisahkan kami. Ini bicara tentang sebuah komitmen pribadi, komitmen personal. Secara totalitas, saya sekarang adalah milik kamu. Dan kamu adalah milik saya. Sama seperti itu, saudaraku. Waktu saudara berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Artinya, saudaraku,
Tuhan mau inilah sebuah ikatan perjanjian di hadapan Tuhan yang secara totalitas, secara personal, secara pribadi engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya bagi Tuhan. Sehingga saudaraku, mengasihi Tuhan itu bukan lagi sebuah pilihan buat orang percaya. Tetapi mengasihi Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Sebuah kewajiban. Mengasihi Tuhan itu berbicara tentang ketetapan hati. Unconditional. Mau kondisinya baik atau tidak baik, mau keadaannya sedang berlimpah atau kekeringan, dalam kondisi yang sehat maupun sakit, kita tetap mengasihi Tuhan. Sebuah ketetapan hati. Saudaraku, saya jadi teringat tentang sebuah kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan kepada dapur perapian, kalau mereka tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, maka mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian itu. Tetapi saudaraku, apa kata mereka? Kami percaya Allah kami sanggup untuk melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, dengar Tuanku Raja, sekali-kali kami tidak akan pernah sujud menyembah kepada patung buatan Tuanku Raja. Ini bicara tentang ketetapan hati. Daniel, seorang anak muda, seorang anak yang masih belia, yang dipercaya di negara orang lain, di negara yang tidak menyembah Allah, yang tidak mengenal Allah, di Babelonia. Dia dipercaya menjadi seorang pejabat negara di sana. Dan disiapkan makanan-makanan hidangan raja yang sudah dipersembahkan bagi para dewa-dewa mereka. Perhatikan, dan Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Saya tidak berbicara saudaraku tentang makanannya, apakah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala boleh dimakan atau tidak. Saya tidak kulik tentang hal itu. Tetapi yang saya mau tekankan adalah bicara tentang ketetapan hati untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan. Sekali lagi saudaraku, bicara mengasihi Tuhan, ini bicara tentang ketetapan hati. Unconditional. Apapun keadaannya, kita tetap mengasihi Tuhan. Bahkan saya catat di sini saudaraku, berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita. Ini bicara saudaraku tentang fokus hidup kita. Bukan lagi untuk menyenangkan diri kita. Bukan lagi untuk kesukaan diri kita, kesukaan hidup kita. Bukan lagi semata-mata hanya untuk kemenangan diri kita. Tapi semuanya saudaraku hanya untuk Tuhan. Bahkan satu pengajaran yang begitu ekstrim dikatakan saudaraku. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita sudah menganggap diri kita mati. Seperti Paulus katakan saudaraku, yang hidup di dalam tubuh ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Menjadikan Yesus sebagai satu-satunya penguasa tunggal di dalam hidup kita, yang berdaulat dan dalam segala keputusan, keinginan, kehendak di dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara, biar hari ini saudaraku, sungguh-sungguh melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mau mengingatkan kepada jemaat sekali lagi saudaraku, apa yang Tuhan pesankan kepada saya untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Di tengah-tengah kondisi masa-masa pandemi ini, saya katakan saudaraku, hampir semua lini, ya bahkan gereja Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan juga mengalami dampak yang sama dari pandemi ini. Ada kesukaran-kesukaran, masalah-masalah yang boleh terjadi. Tapi saya mau katakan saudaraku, pengiringanmu ikut Tuhan, kepercayaanmu untuk beriman kepada Tuhan harus hanya satu dasarnya,
yaitu mengasihi Tuhan. Dan itu yang akan tetap membuat saudara, yang membuat saya akan tetap kuat dalam segala musim kehidupan kita untuk tetap mencintai Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya undang semua para pemuji, pemain musik, kita akan datang sekali lagi kepada Tuhan. Katakan, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Haleluya. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan sekali lagi pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu.
dalam lagi. Kasih Bapa, Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mencintai-Mu dengan segenap hati kami. kasih Tuhan, Kami mengasihi-Mu. Kami percaya kepadamu. Haleluya. Kekuatan di hidupku, pertolonganku datangnya dari kasih Bapa, Haleluya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. saya ku sembah. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati. Tuhanlah kepunyaan kami. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bagi Yesus, Haleluya. bagi Yesus, Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Mari bersama-sama katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba setia kepadamu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu pengakuan dari kedalaman hati kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan lebih dari segala apa yang kami punya.
Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kami harus berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, Tuhan izinkan kami ada di dalam tekanan, kami ada di dalam segala masalah dan persoalan pergumulan hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau katakan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau terlebih besar dari segala apa yang kami miliki. Engkau yang lebih utama dari segala sesuatu yang kami punya. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengikut Engkau, mengiring Engkau, percaya kepada Engkau dengan dasar kami mengasihi Tuhan. Kami sungguh-sungguh punya komitmen secara pribadi, secara totalitas, keseluruhan dari hidup kami berikan kepada Tuhan. Hidup kami adalah miliknya Tuhan. Karena itu Tuhan, jadikan kami hamba yang setia kepadamu. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan hari ini, yang beribadah kepada Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami ketetapan hati untuk tetap setia, untuk tetap mengasihi Tuhan di dalam segala musim kehidupan kami. Kami percaya pertolongan-Mu yang sempurna, anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan itu, yang memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat firman-Mu hari ini. Haleluya. Semoga kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Sekali lagi diingatkan juga buat bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, baik itu persembahan tatangan maupun persepuluhan, ucapan syukur, dapat memberikannya dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 566035354 atas nama GBI Katarizo. Dan bukti transfer bisa diserahkan ke sekretariat gereja atau langsung ke bendahara gereja agar dapat dicatat. Sehubungan dengan adanya libur di hari Selasa, saudaraku, maka kegiatan katekisasi prabaptisan di gereja diliburkan ya, atau ditunda kegiatannya pada minggu berikutnya. Jadi sekali lagi diingatkan, pada Selasa ini kegiatan katekisasi prabaptisan diliburkan. Baik, itu saja yang perlu diingatkan. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita akan bersama-sama bangkit kembali, berdiri, dan kita berdoa menutup ibadah kita saat ini. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang memberkati kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati semua para pelayan-pelayan Tuhan yang menyelenggarakan ibadah ini. Kami percaya Tuhan, jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat buat Tuhan, Tuhan yang memberkati kehidupan kami dengan berlimpah-limpah kebaikan-Mu bagi kami. Kami berdoa juga Tuhan, buat anak-anak-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia, buat Ibu Sumina, buat Ibu Yohana, buat Ibu Angela, buat Saudara Vicky Yosua dan Bapak Valentino. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang melimpahkan berkat dalam hidup mereka, apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat-Mu dalam hidup mereka. Bahkan kesehatan, keadaan yang baik, pemeliharaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bahkan kami rindu Tuhan, berdoa biar kiranya mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan kepada Tuhan, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus mengucap syukur untuk kelahiran dari putri kedua dari anak
dari Bapak Doni Gultom dan Ibu Iren pada tanggal 30 Juli yang lalu. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang menyertai dan melimpahkan berkat bagi keluarga Bapak Doni Gultom. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan gereja kami dalam tangan pimpinan kuasa Roh-Mu. Kami tahu ini adalah pekerjaan Tuhan, karena itu kami percaya Tuhan sendiri yang akan menuntun dan berkarya di tengah-tengah gereja-Mu di dalam segala keadaan kami. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang baik. Karena itu kami berdoa Tuhan, Engkau menolong bangsa kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan berikan kemampuan buat pemerintahan kami, tim gugus tugas, bahkan semua tim medis yang bekerja dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Tuhan tolong dan memberkati. Bahkan berikan kesadaran buat setiap masyarakat Indonesia untuk mengikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati Indonesia juga dalam segi perekonomian bangsa ini. Di tengah-tengah segala keadaan, biar Indonesia tetap dalam perekonomian bisa mengalami pertumbuhan, mengalami neraca perdagangan yang surplus, dan Tuhan memberkati Indonesia di dalam perekonomiannya, supaya benar-benar Indonesia tetap dapat menjadi negara yang stabil dan berdaulat. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, maka tangan Allah ada di atasnya. Membuat semua apa yang kami usahakan, yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Tuhan menolong kami yang sedang bergumul tentang pekerjaan baru, usaha yang baru. Tuhan tolong kami. Kami percaya ada damai sejahtera Tuhan yang melingkupi keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu. Ada kebahagiaan yang menyertai kehidupan kami. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan arahkan hatimu hanya kepadanya untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, penyertaan, pimpinan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Syukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari naikkan syukurmu kepada Yesus. Katakan bersama-sama. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yes, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yes, haleluya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. God bless you. Terima kasih.